Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam jackpot, salam Bhinneka Tunggal Ika. Kembali lagi berjumpa dengan saya Haji Buton dalam podcast Jangkar Politik. Pada malam hari ini kita akan membahas persoalan penyakit pemilu yang ada di Indonesia. Sudah hadir bersama saya Bung Teddy. Siap, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Siap. Waktu kapanpun kalian menonton. Ya, siap. Jadi Bung Teddy ini merupakan mahasiswa pasca sarjana ilmu politik di salah satu universitas yang ada di Jakarta. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana pandangan Bung Teddy melihat penyakit pemilu yang ada di Indonesia. Tapi sebelum kita ke sana, teman-teman Jakpot, mungkin kita nyantai-nyantai dulu, diskusi-diskusi ringan sama Bang Teddy atau Bung Teddy terkait kegiatan kesehariannya. Siap. Jadi Bung Teddy selama di Jakarta selain kuliah, kegiatannya apa saja? Selain kuliah, biasanya nonton YouTube, baca berita, sama kebetulan masih aktif di sebuah organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa. Dan masih aktif jadi pengurus. Ya paling itu aja kesibukannya, sama sekali-sekali bikin konten gitu. Konten apa itu, Bang? Konten politik juga, nggak mau kalah sama Jakpot. Jadi sering ngebahas isu-isu politik juga ya, Bang? Ya, sesekali lah, tapi tidak seintens Jakpot lah. Kalau organisasi yang dimaksud tadi itu organisasi apa? Organisasinya Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia atau KMHDI. KMHDI. Abang sebagai pengurus di pimpinan pusat. Bidang kajian dan isu. Oh, pantas abang mainnya di apa namanya tadi? Mainnya di channel karena bagian juga kan kajian isu. Dan juga kenapa memilih untuk kuliah di ilmu politik? Ya, itu salah satunya. Berarti sudah pas pembahasan kita malam ini, Bang. Kita akan bahas bagaimana penyakit daripada demokrasi ataupun pemilu yang ada di Indonesia hingga saat ini. Jadi kalau pandangan Bung Teddy sebenarnya bagaimana melihat realitas hari ini? Apalagi di tahun depan itu kita akan menghadapi pemilu. Sementara masih banyak penyakit-penyakit yang seperti mungkin money politik atau mahar politik. Itu seperti apa, Bung Teddy? Kalau penyakit-penyakit yang Bung Aji Buton itu sebut tadi, itu mungkin menurut saya itu adalah konsekuensi demokrasi ya. Jadi kita sudah memilih sistem demokrasi yang kita anut, kita juga sudah memilih sistem kita sudah memilih untuk masyarakat bisa memilih wakil rakyatnya, sehingga transaksional itu memang nggak bisa dihindarkan. Karena kalau dalam sebuah jurnal saya sempat baca juga, untuk menjadi negara demokrasi ada beberapa hal yang harus menunjang hal tersebut. Yang pertama adalah ekonomi yang udah mapan, kemudian pendidikan yang mapan. Sedangkan hari ini ekonomi dan pendidikan masih jadi masalah di Indonesia. Ya gitu. Kenapa pendidikan jadi penting untuk pemilih? Karena semakin tinggi pendidikan kan semakin semakin komprehensif juga pemilih untuk menimbang-nimbang siapa yang akan dipilih. Berbeda halnya dengan masyarakat yang mungkin pendidikannya tidak tinggi, maka mereka akan lebih mudah untuk digoda terhadap uang 50.000, 100.000, 200.000 untuk memilih salah seorang caleg kayak gitu. Misalnya kayak Bung Haji Buton ini ketika dikasih uang 100.000 kan nggak mungkin mau milih, kayak gitu. Pasti ada track record yang dipertimbangkan. Beda halnya dengan mungkin orang-orang yang memang untuk urusan perut aja belum beres kayak gitu. Jadi sebenarnya apa yang keliru di sini, Bung Teddy? Yang keliru adalah gimana bilangnya, bukan keliru ya, tapi lebih kepada kesadaran kita sebagai pemilih dan kesadaran caleg-caleg itu sebagai orang yang akan dipilih. Jadi bagaimana kita sebagai pemilih, kita sadar bahwa uang 100.000, 50.000 itu bisa berdampak dengan masa depan bangsa, masa depan negara. Dan bagaimana bagaimana orang-orang yang akan menjadi caleg itu tidak
tidak mengambil jalan pintas untuk mendapatkan suara. Iya. Kayak gitu. Kan penduduk Indonesia ini hingga hari ini kan sudah mencapai 270 juta. Kita mau berbicara persoalan kesadaran ini kan saya kira mungkin salah satu hal tantangan yang sangat besar. Jadi yang memiliki peran ini sebenarnya siapa ini untuk melakukan kesadaran ini? Apakah orang-orang itu sendiri atau ada lembaga yang fokus ke situ atau seperti apa mungkin? Di Indonesia ini kita banyak punya lembaga yang bertanggung jawab untuk itu. KPU, Bawaslu, DKPP itu adalah penyelenggara pemilu yang punya kewajiban untuk mengedukasi pemilih. Itu pertama. Kedua adalah partai politik. Nah, partai politik di sini memiliki tugas untuk melakukan kaderisasi, untuk melakukan pendidikan politik kepada anggota masyarakat. Kayak gitu. Dan kemudian yang paling penting adalah peran negara, di mana peran negara mampu menyejahterakan rakyatnya, mampu memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakatnya, mampu membuat kebutuhan-kebutuhan sehari-hari terjangkau oleh masyarakatnya, sehingga mereka nggak khawatir lagi soal besok mau makan apa. Sehingga uang-uang 50.000, 100.000 yang tiba-tiba datang di hari H pemilu misalnya, itu mereka bisa tolak kayak gitu. Sehingga transaksional semakin lama semakin hilang. Jadi kalau pandangan Bung Teddy, efek daripada money politik itu sendiri atau mahar politik itu seperti apa? Efek positif atau efek negatifnya? Nggak ada efek positif sih ya. Pasti efek negatif. Siapa tahu ada efek positifnya dalam pandangan Bung Teddy, kan kita tidak Efek tahu. positifnya udah ekonomi berjalan. Ekonomi berjalan. Udah ekonomi berjalan, artinya meskipun itu politik uang, saya nggak mengamini politik uang ya, tapi setidak-tidaknya masyarakat kena dampak dari pesta politik ini. Tapi dampak buruknya ya itu tadi, masyarakat tidak memilih sesuai dengan sesuai dengan rekam jejak, prestasi dan sebagainya, hanya berdasarkan berapa jumlah uang yang ada di amplop, yaitu sehingga yang nantinya pemimpin ke depan yang terpilih bukannya orang-orang yang mampu, bukan orang-orang yang berkompeten, tetapi orang-orang yang berduit kayak gitu. Orang-orang yang berduit. Jadi Bang Teddy mengamini kalau yang naik orang-orang yang berduit. Ya kalau misalnya kita lihat komposisi di DPR hari ini kan 55% pengusaha. Beberapa persen laginya ada yang sudah punya popularitas kayak artis-artis gitu. Sehingga dialektika yang ada di DPR hari ini kan minim. Undang-undang KPK tiba-tiba jalan, undang-undang omnibus tiba-tiba jalan, KUHP tiba-tiba jalan, gitu. Kan disahkan secara tiba-tiba. Iya, sukanya mendadak, tapi tidak suka mendidik. Ini salah satu masalah juga yang sangat kita hadapi kita di negara Indonesia ini. Jadi Bung Teddy, terkait penyakit daripada pemilu ini kita sebagai masyarakat ataupun kita sebagai pemuda, bagaimana kita bisa menghindari ataupun mungkin mencari solusi daripada yang kita hadapi saat ini? Kalau bicara soal solusi, nggak ada solusi jangka pendek. Maksudnya nggak ada solusi yang bisa menyelesaikan masalah besok atau lusa, nggak ada. Harus memang jangka panjang solusinya. Nah, kita nih sebagai generasi muda tuh, Anda pasti punya sosial media, pasti punya Facebook, punya Twitter, punya Instagram. Lewat platform itu kita bisa lakukan edukasi. Minimal teman-teman kita membaca, minimal followers kita membaca apa yang kita buat, apa yang kita share di konten di platform kita. Kemudian misalnya saya ini punya platform yang cukup besar juga, namanya organisasi. Lewat organisasi, jadi organisasi itu sebagai platform edukasi. Jadi kita ikut organisasi, kita berbanyak, nggak sendiri lagi. Kita bisa sosialisasikan, kita bisa edukasi orang lebih banyak. Jadi coverage areanya lebih luas, kayak gitu. Tapi memang membutuhkan konsistensi, membutuhkan persistensi buat pelakunya, kayak gitu. Jadi emang nggak mudah, gitu Bung Haji. Tapi kalau dalam pandangan Bung Teddy sendiri, yang menjadi penyakit daripada pemilu itu apa saja? Pertama, untuk penyakit pemilu yang pertama adalah tidak adanya konsistensi regulasi.
Jadi setiap 5 tahun sekali itu regulasi pemilu tuh pasti ada celah untuk diganti. Nah, hari ini kan juga ada celah untuk mengganti. Jadi kemarin kan ada 6 orang yang mengajukan judicial review ke MK terkait dengan sistem pemilu proporsional tertutup. Nah, ini kan ada pergantian, perubahan aturan main nih. Kalau aturan main berubah, otomatis regulasi yang lain juga ngikutin. Nah, bisa saja ini mengakibatkan ketidaksiapan peserta pemilu, penyelenggara pemilu, bahkan rakyat pun juga kena dampaknya. Kemudian tadi yang Bung Haji bilang soal transaksional, politik uang. Jadi politik uang itu kan sekarang banyak macamnya nih, nggak cuma sekedar amplop, tapi bisa juga bingkisan, bisa juga dengan bentuk-bentuk lain, bisa melakukan mobilisasi juga termasuk bagian dari transaksi uang juga. Kemudian black campaign, jadi black campaign itu semacam menjelek-jelekkan lawan politik lah. Habis itu salah. Nah, ini kan yang rentan, dan kita masih merasakan merasakan polarisasi akibat pemilu 2019 yang cukup tajam. Padahal kita tahu juga bahwa Indonesia ini sejak awal memang beragam, dan memang harusnya setiap manusia, setiap warga negara di Indonesia ini sudah sadar bahwa kita ini berbeda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menimbulkan permusuhan seperti yang terjadi di tahun 2019 lalu. Dan efeknya masih kita rasain sampai sekarang kan. Baik teman-teman campur sekalian, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bung Teddy terkait penyakit pemilu yang ada di Indonesia. Namun saya menggarisbawahi terkait money politik. Kenapa money politik? Karena bagi saya money politik ini menjadi momok yang sangat merusak demokrasi kita kalau saya bilang. Jadi saya ingin mendengarkan penyampaian atau konsep dari Bung Teddy terkait money politik ini. Kalau dalam pandangan Bung Teddy, efek yang negatifnya daripada money politik ini apa? Ternyata Bung Haji ini cukup tertarik dengan money politik ya. Jadi money politik ini akan sangat merusak seperti yang saya katakan di awal. Kalau kita hanya bergantung pada aku akan milih orang yang akan ngasih aku uang. Jadi siapapun yang datang ngasih uang itu akan aku coblos. Nah, artinya mereka itu nggak peduli dengan masa depan mereka. Bahwa regulasi soal pendidikan, regulasi soal keuangan, regulasi soal pajak yang nantinya akan ngatur kan orang yang kita pilih. Ketika kita hanya memilih berdasarkan uang yang kita terima, misalnya 100.000 itu, coba deh 100.000 dibagi 5 tahun, berapa sih itu? Kan kecil banget ya. Ngapain kita nerima uang 100.000 dibagi 5 tahun, ya berapa rupiah sih gitu? Dan kita mengorbankan kesempatan kita untuk menjadi sebuah bangsa yang besar dengan memilih orang-orang yang nggak kompeten di bidangnya. Ya gitu. Nah, itu adalah risiko yang paling yang paling parah sih menurut saya. Dan ini juga partai politik harus punya tanggung jawab moral untuk menyeleksi siapa saja yang nantinya akan lolos menjadi daftar calon tetap dalam Pileg 2024 nanti. Jangan sampai yang lolos itu adalah orang-orang yang menggunakan politik uang. Politik uangnya bukan ke masyarakat, tapi politik uangnya ke internal partai. Uang mahal yang tadi Bung Haji bilang. Mahal politik. Itu bagaimana sekarang masih terjadi atau tidak? Tapi udah ada beberapa partai politik yang nggak pakai mahal politik. Punya integritas, stabilitas, dan kemampuan, kompetensi. Itu kita kembali ke kesadaran tadi, bagaimana menyadari apa yang akan kita lakukan, siapa yang akan kita pilih. Dan tipe-tipe pemilih ini ada beberapa tipe ini, Bung Teddy. Ada pemilih yang emosional, ada pemilih yang rasional, dan lain-lain kan. Jadi menurut Bung Teddy, yang ideal ataupun yang paling pas harusnya kita pemilih yang seperti apa? Kalau kita jadi pedagang itu
jangan sasar rasionalnya, jangan sasar otaknya, tapi sasar hatinya. Nanti setelah kita dapatkan hati dari pedagang, maka hati dari pelanggan, maka pelanggan sendiri akan menggunakan rasionalnya untuk mendukung apa yang diinginkan oleh hatinya. Nah, mungkin hari ini itu yang dilakukan oleh caleg-caleg atau enggak calon-calon pemimpin di negeri ini. Jadi mereka mungkin nggak akan pernah untuk menawarkan gagasan, menawarkan apapun itu, tetapi mereka akan menawarkan kesamaan, sepenanggungan kayak gitu. Iya, bahwa saya adalah sama dengan Anda. Mari kita berjuang bersama. Mari kita berjuang sama-sama dengan mendukung saya. Nah, sehingga rakyat atau calon pemilih itu akan, oh ya benar ini. Ya udah kita milih itu aja supaya apa kepentingan kita juga bisa kita sampaikan ke dia. Nah, gitu itu masalahnya yang terjadi hari ini. Realitas hari ini yang terjadi. Menurut Bung Teddy harusnya seperti apa? Seperti itu saja. Semestinya iya, rakyat sebagai pemilih yang punya hak pilih ya, itu mesti aktif mencari rekam jejak dari calon. Semua kan bisa dicek lewat website sekarang. Jadi kita misalnya di Jakarta dapil apa, kita cek siapa aja sih orang ini gitu. Jadi kita lihat orangnya, jangan lihat partainya kan gitu. Jadi kalau orangnya kompeten, ya udah kita pilih. Kalau enggak ya udah jangan gitu. Gagasannya apa nanti? Lihat gagasannya apa. Hari ini kan nggak ada gagasan yang muncul. Sampai apa Bang? Hari ini cuma figur A muncul, figur B muncul, figur A jadi antitesis figur B. Baik Bung Teddy, terkait dengan penyakit pemilu yang ada di Indonesia ini, banyak tokoh atau pakar yang mengatakan bahwa sampai hari ini nilai-nilai demokrasi kita itu menurun atau mundur dengan melihat berbagai masalah yang terjadi. Jadi kira-kira menurut Bung Teddy, apakah ke depan demokrasi atau pesta pemilu kita ini akan semakin menurun atau semakin meningkat? Kemudian kalau menurun, apa yang menyebabkan, dan kalau akan mengarah ke arah yang lebih baik itu apa yang mengakibatkan? Kira-kira bagaimana Bung Teddy? Saya adalah orang yang optimis, Bung Haji. Saya orang yang sangat optimis. Jadi ke depan saya berpikir bahwa demokrasi Indonesia ini akan bergerak maju ya. Bergerak maju kenapa? Pertama, tentu kalau kita baca-baca di di portal media online ataupun di media cetak, ya bisa dikatakan perekonomian kita masih dibilang baik, masih berjalan dengan baik, meskipun kemarin habis diterpa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua adalah semakin lama semakin banyak anak-anak muda kita yang berkesempatan untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi, baik itu S1, S2 maupun S3. Sehingga kualitas pendidikan negara kita itu semakin lama semakin baik. Sehingga lewat dua faktor ini, saya rasa demokrasi kemudian jalannya pemilu akan semakin baik ke depannya. Kayak gitu. Meskipun ada gangguan-gangguan, itu hal yang biasa dan itu memang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Baik teman-teman Jakut sekalian, itulah tadi yang disampaikan oleh Bung Teddy terkait rasa optimisme yang dimiliki bahwa ke depan nilai-nilai demokrasi kita ataupun dalam pelaksanaan pemilu kita itu akan mengarah ke arah yang lebih baik. Jadi Bung Teddy, harapannya apa ini? Harapan Bung Teddy kepada pemuda, khususnya karena kita sebagai pemuda, harapan Bung Teddy kepada pemuda untuk ikut mencari mencari solusi ataupun mencari solusi daripada masalah yang dihadapi oleh pemilu kita pada saat ini. Dari mulai mahar politik tadi, dari money politik, mahar politik, kemudian regulasi yang setiap tahun itu berubah. Ini kita sebagai pemuda harus bisa melakukan apa ini? Partisipasi apa kira-kira yang harus kita lakukan? Kuncinya satu adalah sadar, Bung Haji. Jadi meskipun kita berpendidikan tapi kita nggak sadar ya percuma juga. Jadi yang harus dilakukan oleh generasi muda
khususnya adalah generasi Z, karena generasi Z itu sangat identik dengan apatisme. Jadi harapannya kita sadar, kita mau cari tahu seperti apa jalannya pemilu hari ini, siapa-siapa aja calon yang akan maju ke depan menjadi presiden, wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan, hingga di provinsi dan kabupaten kota. Kita harus aktif cari tahu. Karena semua bisa kita dapatkan di sosial media, bisa di website atau di mana, dan itu semua dalam genggaman informasinya. Dan jangan apatis, jangan cuek, dan aktif untuk mencari informasi supaya kita bisa memilih berdasarkan kompetensi, kemampuan, bukan berdasarkan berapa uang yang ada di dalam amplop. Iya, baik, terima kasih. Langsung lanjut mungkin closing statementnya Bung Teddy. Itu aja udah closing statementnya. Atau sekalian closing statement. Baik teman-teman Jakpro sekalian, itulah tadi apa yang disampaikan oleh Bung Teddy terkait masalah yang dihadapi atau yang ada dalam setiap pemilu yang dilakukan di Indonesia. Mungkin kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Jadi saya akan tutup ini Bung Teddy, tapi di akhir nanti kita akan lakukan salam jackpot dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Oke, siap. Ya. Jadi demikian dapat kita diskusikan pada malam hari ini. Salam jackpot, salam Bhinneka Tunggal Ika. Support terus